semuanya. Perkenalkan, saya Devita Apriani. Saya Maya pada Sayaku. Saya Alfredi Mupati. Saya Melissa Slain. Saya Grace Kezia dan Natalia. Kami dari kelompok Anfis. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas anatomi dan fisiologi sel. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang anatomi dan fisiologi sel, mari kita ketahui dulu apa itu sel. Baik, sekarang kita akan masuk di organel sel. Nah, organel sel ini tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama ada membran plasma. Yang ini membran plasma bagian biru-biru ini adalah membran plasma. Nah, membran plasma ini dibagi lagi jadi dua struktur, yaitu yang pertama membran sel. Membran sel tersusun atas lipoprotein, yaitu 50% protein dan 50% lipid. Lipidnya sendiri terdiri atas fosfolipid dan sterol. Yang kedua ada nukleus atau inti sel. Dalam media kami bisa dilihat sebelah sini, dan untuk jelasnya lagi di sebelah sini. Nah, nukleus atau inti sel ini sebagai otak pengatur aktivitas sel yang memiliki fungsi yang pertama mengatur metabolisme, yang kedua sebagai tempat pembawa materi genetik, dan yang ketiga tempat replikasi dan transkripsi. Nah, nukleus ini memiliki komponen lain, yaitu membran inti, matriks, dan nukleus. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Nah, dalam media kami sitoplasma adalah ini, dan bagian-bagian putih adalah sitoplasma. Untuk lebih jelasnya lagi di sebelah sini. Nah, sitoplasma adalah cairan yang mengandung makromolekul, mikromolekul, ion-ion, dan organel yang berfungsi sebagai melindungi organel, menyimpan cadangan energi, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme, dan yang terakhir adalah tempat untuk membantu transportasi masuknya zat ke sel. Sentriol atau yang lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Sentriol adalah organel sel yang berbentuk silinder. Sentriol ini terdiri atau tersusun dari 9 kripel mikrotubulus. Sentriol berfungsi sebagai pembentuk benang spindle di dalam pembelahan sel meiosis dan mitosis. Sentriol juga berperan membentuk silia dan flagella. Silia dan flagella adalah rambut halus yang sama-sama berfungsi sebagai pergerakan atau yang akan membantu pergerakan, perpindahan sel, dan mengalirkan cairan. Sentriol juga berfungsi untuk mengarahkan arah kromosom, di mana sentriol akan mengarahkan pembawa gen atau pewarisan sifat pada pembelaan sel. Lisosum atau gambar yang jelasnya bisa dilihat di sini. Lisosum di dalam sel berjumlah 300. Lisosum adalah organel sel bermembran yang terbentuk seperti kangkung yang berisi enzim pencernaan yaitu enzim hidrolid. Fungsi utama dari lisosum adalah sebagai pencernaan intraseluler, di mana lisosum akan membuang bagian sel yang rusak atau berlebihan yang disebut dengan autofagi, atau lisosum berfungsi juga sebagai penghancur patogen serta berperan dalam kematian sel terprogram atau disebut dengan apoptosis. Sel adalah komponen dasar atau unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai unit yang struktural dan fungsional karena sel adalah bagian dari penyusun tubuh makhluk hidup, dan di dalam sel berlangsung seluruh aktivitas kehidupan seperti metabolisme, pembelahan, hingga pewarisan sifat. Sel terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sel prokaryotik, adalah sel yang tidak memiliki membran inti seperti bakteri. Sedangkan sel yang kedua yaitu sel eukaryotik adalah sel yang memiliki membran inti seperti hewan, tumbuhan, dan juga jamur. Retikulum endoplasma adalah sistem membran yang berisi cairan yang disebarkan secara luas ke seluruh sitosom. Fungsi utamanya sebagai pabrik pembuatan protein dan lemak.
Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Dapat kita lihat pada media sebelah ini, dan juga dapat lebih jelas lagi kita lihat pada gambar sebelah sini. Jadi, retikulum endoplasma kasar adalah organ sel yang merupakan jaringan membran yang saling terhubung. Kenapa dinamakan kasar? Karena dapat kita lihat pada bagian ini permukaannya itu ditutupi oleh ribosom. Yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Dapat kita lihat pada media di sebelah sini, dan juga untuk lebih lanjutnya dapat kita lihat pada gambar di sebelah sini. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki partikel-partikel kecil seperti tadi retikulum endoplasma kasar memiliki partikel-partikel kecil yaitu ribosom, tetapi pada retikulum endoplasma halus tidak memiliki partikel-partikel kecil. Ribosom adalah partikel-partikel kecil, bisa kita lihat dia partikel-partikel kecil, atau kita bisa lihat di bagian sebelah sini. Jadi ribosom itu berfungsi sebagai tempat sintesis protein berlangsung. Mitokondria atau lebih detailnya bisa dilihat di gambar di samping adalah organel sel yang memiliki bentuk oval atau silinder yang memiliki dua lapis ringan. Mitokondria memiliki fungsi yang sangat penting dalam menghasilkan energi sel dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat dalam melalui respirasi seluler. Mitokondria sering disebut sebagai powerhouse of the cell atau pembangkit energi sel. Badan Golgi atau lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di samping adalah organel sel yang terdiri dari kantong pipi yang disebut sesterna yang tersusun secara sejajar. Badan Golgi berfungsi sebagai tempat pengolahan, pengemasan, dan distribusi hasil dari sintesis protein maupun lemak dari retikulum endoplasma. Vakuola atau lebih detailnya bisa lihat di gambar di samping adalah organel sel berbentuk rongga besar berisi cairan yang dibatasi oleh membran tunggal yang disebut tonoplas. Vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai zat dan juga berperan dalam menjaga tekanan dalam sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tiga organel sel. Yang pertama ada membran nukleus, yang kedua ada nukleolus, yang terakhir ada mikrotubulus. Jadi yang pertama itu ada membran nukleus. Nah, dari bentuknya sendiri teman-teman bisa melihat bahwa dari bentuknya ini menyerupai sebuah dinding ataupun lapisan. Jadi lapisan-lapisan ini yang melindungi atau membungkus inti sel yang ada di dalam. Nah, jadi tujuan dari membran nukleus itu adalah melindungi dan menjaga DNA. Kenapa? Kenapa ini penting? Karena jika DNA itu sampai tidak terjaga, maka itu kan mengganggu sel-sel lainnya, sehingga fungsi dari membran nukleus itu adalah menjaga DNA ini agar tetap aman dan terjaga dari sel bagian lainnya. Kemudian yang kedua adalah nukleolus. Nah, nukleolus ini merupakan struktur zat yang padat dan uniknya juga dia tidak memiliki membran pembungkus. Nah, jadi fungsi dari membran dari nukleus ini sendiri adalah itu membuat atau merakit sebuah ribosom. Nah, apa itu ribosom? Ribosom merupakan organel sel yang sangat penting karena dia membuat sebuah protein. Jadi di nukleus ini itu tempat di mana sel memproduksinya sebuah sel dan kemudian dibagikan ke sel lainnya. Atau secara sederhananya, nukleolus itu pabrik dari ribosom. Nah, dan dari ribosom sendiri itu pabrik dari protein. Ya. Kemudian lanjut yang terakhir itu ada mikrotubulus. Pada mikrotubulus itu dia bentuknya seperti tabung itu, dan di dalamnya itu terdapat rongga yang dimana rongga-rongga itu terbuat atau bahannya dari protein khusus. Ya. Jadi apa sih fungsi dari mikrotubulus? Jadi fungsi mikrotubulus itu adalah memberikan bentuk pada sel. Jadi
mikrotubulus itu membantu dan menjaga dan mempertahankan juga bentuk sel, sehingga bentuk sel tidak berubah atau tetap di posisi aslinya. Oke guys, demikian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada yang belum dipahami, bisa komen di bawah ya. Sekian dan terima kasih. Bye.